Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 8 akan menjelaskan film yang berjudul Sosial Dilema. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Rafli Rapsanjani dengan NIM 221078. Saya sebagai host di sini. Boleh memperkenalkan semua? Perkenalkan, nama saya Risma Remawati dengan NPM 2210.058. Saya di sini sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Syala Davania Zarani dengan NPM 2210.084 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Sairul Nurmawdia Purwanti dengan nomor induk 2210.093 dengan di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Rato Caridewa Perjuangan, NPM 2210.094 dan di sini saya sebagai penanya. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Kami lanjutkan podcast ini dalam topik membahas film yang berjudul Sosial Dilema. Setelah menonton film yang berjudul Sosial Dilema, apa sih yang bisa kita ambil dari film tersebut gitu? Boleh silakan, Oke, Risma. menurut aku sih film ini tuh kita jadi dapat mengetahui pentingnya kita berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Selain itu juga film ini menampilkan narasumber-narasumber dari sejumlah tokoh di balik dari kesuksesan media sosial tersebut seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Nah, film ini juga jadi pendorong untuk terbukanya diskusi-diskusi baru mengenai dampak dari internet, sosial media, dan motif perusahaan. Gitu. Baik, Risma, boleh menurut Sahla gimana? Kalau menurut aku, di dalam film itu menceritakan tentang seseorang yang kecanduan, yaitu ada salah satu seseorang yang menceritakan dirinya sendiri pernah bekerja di salah satu aplikasi. Dan dia menceritakan bahwa dia sangat terobsesi dengan ponselnya. Setiap ia pulang pun susah untuk menjauhi dari ponselnya, padahal ia mempunyai 2 anak kecil yang masih butuh perhatian darinya. Tapi tetap saja dia selalu membuka sosial media ketika di rumah, sampai di dapur saja dia kadang sambil melihat Pinterest. Dia seperti itu saja malah membangun atau memanipulasi dirinya sendiri karena ia tidak bisa mengontrol diri sendiri dari sosial media, yaitu ya kecanduan terhadap sosial media gitu loh. Itu menurut aku. Baik, dari Sahla terima kasih. Boleh dilanjutkan oleh Serial? Baik, menurut saya, film The Social Dilemma merupakan film dokumenter yang menceritakan tentang pentingnya sosial media dan membongkar sisi gelap teknologi internet, serta ditenagai oleh algoritma hingga akhirnya membawa pada sebuah kedilemaan. Film ini turut mengupas beberapa hal yang mengerikan sebagai dampak dari penggunaan sosial media, mulai dari pengawasan secara diam-diam terhadap penggunanya, perekam kegiatan, hingga manipulasi tampilan feed atau notif agar seseorang tidak melepaskan pandangannya dari sosial media. Film ini juga memberikan pesan kepada pengguna untuk lebih bijak dalam persoalan media. The Social Dilemma membongkar dampak negatif dari media sosial selain seperti interaksi individu yang kian menurun, kesehatan mental yang terganggu, maraknya berita yang tidak valid dan provokatif, serta beredarnya informasi yang tidak etis berkaitan dengan kenegaraan. Walaupun demikian, film ini juga menyoroti dampak positif bagi pengguna sosial media, seperti koneksi global dan arus informasi yang mudah didapat pada saat ini. Film ini juga turut menampilkan hasil wawancara dengan berbagai sosok di balik layar kesuksesan sosial media ternama seperti Google, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Begitu ya. Berarti jangan terlalu candul ya sama media sosial. Boleh nih buat audiens ada yang mau bertanya kah atau apa gitu? Boleh, silahkan. Saya ingin bertanya, Boleh. apa sih isi review film Rasional Dilema? Izin menjawab ya, saya akan menjawab dari pertanyaan siapa? Saudara Dewa ya. Jadi Ya, gini, film ini tuh sangat menarik nih
untuk ditonton waktu luang sekaligus menjadi bahan refleksi. Ketika sering menggunakan media sosial, film ini terasa relevan bagi masyarakat di era digital yang serba cepat ini. Melalui film ini, kita dapat mengetahui pentingnya waspada saat memakai media sosial, seperti halnya momen ketika kita sedang asik chattingan dengan teman, membahas mengenai apapun itu. Semisalnya, kemudian kita membuka media lainnya, ternyata isinya sesuai dengan apa yang dibicarakan tadi. Pada posisi ini, seakan-akan aktivitas kita tuh dipantau oleh entitas yang entah di mana. Rekomendasi yang keluar di beranda memaksa pengguna untuk tetap menghabiskan waktu dengan menatap layar. Begitu, Dewa. Ya, ya. Paham? Nah, ini Paham. saya ada beberapa pertanyaan nih ya buat kalian. Nah, kalau ada yang mau jawab boleh. Ini pertanyaannya nih. Apa yang dimaksud dengan pernyataan dalam film tersebut? Jika Anda tidak membayar untuk produk yang Anda gunakan, waspadalah bahwa jangan-jangan Anda produknya. Nah, gimana tuh? Ada yang mungkin bisa jawab? Izin menjawab ya. Nah, menurut saya pernyataan dalam film ini adalah memberikan pesan kepada pengguna untuk lebih bijak dalam bersosialisasi media. Dengan sosial dilema, film di Sosial Dilema membongkar dampak negatif dari media sosial seperti interaksi individu yang kian makin menurun dan lain-lain. Pernyataan film ini juga terasa relevan bagi masyarakat di era digital yang serba cepat ini. Melalui film ini juga kita dapat mewaspadai saat menggunakan media sosial. Pernyataan ini juga menggambarkan pada posisi seakan-akan aktivitas kita dipantau oleh entitas yang entah di mana. Ternyata bukan hanya data pengguna saja yang dimanfaatkan, tetapi pengguna itu sendiri yang dieksploitasi menjadi produk. Sebagai pengguna dibentuk sedemikian rupa dengan notifikasi agar perilaku kita tetap menjadi seperti yang diinginkan. Perusahaan media sosial. Masalahnya adalah ketika kita tidak sadar bahwa ternyata media sosial diam-diam membentuk perilaku kita dan lebih bahayanya lagi, perusahaan media sosial ternyata menjadikan algoritmanya sebagai model bisnis. Gitu. Oh, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Risma ya. Ini pertanyaan kedua nih. Fenomena kakak perempuan, anak tengah, anak bungsu, apa yang diderita oleh anak bungsu sebagai dampak negatif dari sosial media? Saya sendiri yang izin menjawab ya dari pertanyaan ini. Menurut saya tuh algoritma media sosial sudah mengancam kehidupan keluarga kecil atau mungkin kita semua khususnya pada anak perempuan terakhir. Karena sadar atau tidak sadar, media sosial membentuk perilaku dengan notifikasi yang lainnya, maupun yang muncul sering kali kita anggap bahwa itu selalu penting. Padahal belum tentu atau mungkin tidak penting sama sekali. Semua itu akibat ulah algoritma yang memaksa kita untuk membuka lagi dan lagi media sosial. Seperti anak laki-laki dan anak perempuan terakhir di sini. Seperti media sosial akan menjadi paru-paru bagi mereka, ternyata kenyataan itu menjadi narkoba yang membuat mereka kecanduan dan hilang akan kepercayaan dirinya. Hal ini juga bukan tidak sengaja, algoritma memang diciptakan untuk membuat kita tetap menatap layar. Tujuan utamanya adalah agar pengguna media sosial tersebut menjadi sasaran empuk para pengiklan yang menjadi sumber uang atau kemajuan ciptaan yang mereka buat. Akibat hal ini, pengguna media sosial akan kehilangan kepercayaan diri, tidak memiliki standar hidup seperti yang dicerminkan oleh anak perempuan terakhir dan anak laki-laki tengah. Begitu jawabannya. Ini nih ada juga nih pertanyaan selanjutnya. Siapa saja di antara ketiga anak dalam kisah tersebut yang mengalami adiktif dalam mengakses HP? Ceritakan scene kejadian tersebut. Gimana? Siapa yang mau ceritakan? Boleh. Saya izin menjawab, menurut saya di antara ketiga anak dalam film ini yang mengalami adiktif adalah anak tengah laki-laki dan anak perempuan terakhir. Hal ini dapat dilihat dalam scene di mana anak tengah laki-laki ini menyukai lawan jenisnya yang mana adalah teman sekelasnya.
Kita dapat lihat dalam scan bahwa ada anak tengah ini meng-stalking media sosial milik lawan jenisnya ini untuk mendapatkan respon entah berupa suka atau balasan, yang mana ia anggap bahwa respon dan dari teman sekelasnya ini balasan atau ungkapan suka atau perasaan pada dirinya. Sedangkan scan yang menunjukkan adiktif dalam mengakses HP anak perempuan terakhir adalah ketika keluarga kecil ini sedang makan malam bersama, di mana seorang ibu dan anak perempuan pertama memiliki ide untuk makan malam tanpa HP yang bertujuan untuk mengulang momen indah sebelum datangnya HP pada mereka. Tapi nihil hasilnya, anak perempuan terakhir ini malah menghancurkan toples yang mana bisa dibuka sesuai waktu yang telah ditentukan. Ia malah merusaknya dengan alat bor hingga toples hancur dan HP anak laki-laki ini pun rusak. Makan malam yang diharapkan menjadi obat rindu itu hancur begitu saja. Kami dapat ilustrasikan sebagai HP menjadi paru-parunya dan HP sebagai narkoba yang membuat seorang berat untuk melepaskan dan meninggalkannya. Baik, terima kasih Sala. Ada 2 pertanyaan lagi nih ya. Ini pertanyaannya. Apa yang ingin disampaikan oleh film ini terkait anak tengah dan berbelanja sepatu? Boleh silakan. Baik, izin menjawab. Sebelumnya suara saya putus-putus enggak? Aman? Enggak, tidak putus-putus. Baik. Jadi menurut saya setelah kejadian makan malam, seorang ibu ini menantang anak tengahnya untuk tidak menggunakan HP dalam kurun waktu 1 atau 2 minggu. Ia akan memberikan apa yang anak tengah atau laki-laki ini inginkan. Dan anak laki-laki ini tuh termasuk salah satu orang yang senang mengkoreksi sepatu. Ia rela untuk meninggalkan handphonenya dalam kurun waktu 1 atau 2 minggu ini. Tapi nihil dia hasilnya dapat melakukan dalam kurang waktu 5 atau 6 hari. Hal ini disebabkan karena ia mendapatkan kabar atau notif mengenai wanita yang ia sukai ternyata sudah memiliki pasangan. Dengan kejadian ini, anak tengah ini atau laki-laki ini bersikap murung dan mengakses kembali media sosial tanpa memperhatikan lingkungan dan kebenaran subjektif, intersubjektif, dan objektif. Baik, oke. Terima kasih Sheryl. Nih ada pertanyaan terakhir nih. Apa yang menyebabkan anak cowok dan kakak tertua terlibat dalam demo yang akhirnya terjadi kerusuhan? Boleh silakan. Menurut saya, anak cowok dan perempuan tertua ini hanya kebetulan melewati jalan yang ramai saat itu oleh pendemo dan pemberitahuan mengenai media sosial. Dengan cara unjuk rasa, hal ini dapat dibuktikan dengan di mana seorang laki-laki ini pergi lebih awal ke sekolah karena ia masih kecewa atas berita mengenai wanita idamannya. Dan termakan juga dengan iklan yang ditontonnya, ia nekat untuk pergi sendirian dalam keramaian yang terjadi hingga ia menjadi sasaran polisi. Sedangkan pada kakak tertuanya adalah ketika ia menemukan adik laki-laki ini di tengah keramaian yang berniat turun dari mobil untuk menghampirinya dan menyelamatkan adiknya, itu usahanya sia-sia. Mereka berdualah yang malah kena sasaran polisi tanpa mereka ketahui akan kesalahannya. Baik, oke. Terima kasih ya untuk kalian semua yang telah menjawab pertanyaan saya ya. Jadi intinya dari topik ini, jangan suka kecanduan media sosial lah, karena media sosial tuh ibaratkan narkoba, bikin candu gitu kan. Ya jangan terlalu sering-sering main HP. Udah itu sih kok dari saran saya gitu ya. Terima kasih ya Risma, Sahla, Sheryl, dan Ratno atas mau berpartisipasi dalam podcast ini, dan kita juga pamit undur diri. Sudah sekian. Maafkan bila ada perkataan saya yang kurang gitu ya. Udah penutupan aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.